بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i atau belajar ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Para hadirin yang Allah muliakan, kajian rutin di Ahad ketiga bersama Majlis Ta'lim Al-Khansa, kita membahas kitab Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar. Sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Di kesempatan yang sebelumnya kita sampai dosa besar yang ke-50 ya, yang terakhir itu kita sampai dosa besar yang ke-50, yaitu menyakiti kaum muslimin dan mencaci maki mereka. Ini termasuk dosa besar. Adapun pagi hari ini kita akan membahas dosa besar yang ke-51 dan insyaallah nanti dilanjutkan dosa besar yang ke-52. Dosa besar yang ke-51, Al-Kabiratul Hadiyatu wal Khamsun. Dosa besar ke-51 kalau di buku terjemahannya halaman 144, yaitu apa? Adiyatu awliyaillahi ta'ala wa mu'adatihim. Termasuk dosa besar adalah menyakiti para wali-wali Allah dan memusuhi mereka. Ya, di antara dosa besar adalah menyakiti, mengganggu para wali-wali Allah atau kekasih-kekasih Allah, dan juga dosa besar adalah memusuhi para wali-wali Allah. Di sini Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan ayat dan hadis. Ayat yang beliau bawakan adalah di surat Al-Ahzab ayat 57 dan ayat 58. Ayat 57 dan ayat 58, yaitu Allah berfirman, innal ladzina yu'duna Allaha wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Dan Allah menyediakan bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Di ayat 58 dari surat Al-Ahzab,
walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu, dan orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang mengganggu orang-orang yang beriman laki-laki dan juga orang-orang yang beriman perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi di ayat ini Al-Imam Madhabi menyebutkan atau beliau membawakan ayat ini, yaitu firman Allah di 57-58 surat Al-Ahzab. Kaitannya apa dengan pembahasan kita bahwasanya mengganggu wali-wali Allah, mengganggu kekasih-kekasih Allah itu dosa besar, yaitu di ayat ke-58. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti, mengingatkan kepada kita semuanya jangan sampai kita itu mengganggu apalagi menyakiti orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya. Menyakiti, mengganggu, mencaci maki, menghina, melecehkan, ini semuanya dilarang. Ya, sebagaimana dari Al-Ahzab ayat 58. Ya. Dengan demikian kita perlu menjaga lisan-lisan kita, menjaga tulisan-tulisan kita, menjaga tingkah laku kita. Jangan sampai ada ucapan, tulisan atau tingkah laku kita yang itu mengganggu orang-orang yang beriman, baik mukmin ataupun mukminah. Ya, karena kalau kita tidak menjaga lisan, tulisan dan tingkah laku, dikhawatirkan di sana ada orang-orang yang beriman yang mereka terganggu dengan ucapan atau tulisan kita atau tingkah laku kita. Ini diantara ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Madhabi. Kemudian di sini Al-Imam Madhabi rahimahullah membawakan hadis Nabi SAW. Ini hadisnya cukup panjang ya. Di sini beliau memberikan menukil saja, menyingkat hadis ini, yaitu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini namanya hadis apa? Hadis qudsi. Jadi kalau ada hadis Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, ini namanya hadis qudsi. Sebagaimana hadis ini hadis yang sahih, riwayat Bukhari. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang terhadapnya. Ini hadisnya panjang. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, Allah menjelaskan man adali waliyan. Barang siapa yang mengganggu waliku, maka aku mengumumkan perang terhadapnya. Ini hadisnya. Kemudian muncul di sini ada yang bertanya, siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Kan begitu. Karena Allah mengancam dalam hadis ini, barang siapa yang memusuhi waliku, man adali waliyan. Man ada, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan peperangan terhadapnya. Siapa wali-wali Allah? Karena terkadang sebagian orang menganggap wali itu harus punya kesaktian, bisa menghilang, bisa berjalan di atas air, bisa menyembuhkan orang sakit. Ini persepsi sebagian orang tentang apa? Wali. Ya, sehingga kalau orang itu nggak punya kesaktian, ini bukan wali namanya. Maka perlu kita luruskan tentang
wali di sini itu siapa. Allah sendiri yang menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang siapa wali-walinya. Di surat Yunus, surat apa? Yunus ayat 62 dan ayat 63. Surat Yunus 62 dan 63 Allah berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak ditimpa kekhawatiran, kecemasan, mereka tidak pula ditimpa kesedihan. Di 63-nya masih di surat Yunus, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Jadi wali Allah itu siapa? Orang yang beriman dan bertakwa, walaupun enggak punya kesaktian. Ini tolak ukurnya karena Allah sendiri yang menyebutkan dalam firman-Nya. Ya, supaya kita enggak salah pemahaman wali itu begini-begini. Simpel, maksudnya wali itu yang beriman, bertakwa. Jadi kalau ada orang enggak sholat 5 waktu untuk mendekatkan dengan wali, ini kan lucu katanya. Ya, sholat 5 waktu kan rukun Islam, wajib. Sedangkan ketakwaan itu apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ini takwa. Ya, jadi jangan gampang termakan pendapat atau opini orang, fulan ini wali Allah. Lihat dulu orangnya kayak gimana. Iya, dari segi ibadahnya, dari segi kesolehannya dan lain sebagainya. Maka kalau ada orang yang beriman, ya, orang yang bertakwa, maka ini kita diharamkan menyakiti mereka, mengganggu mereka, karena orang yang beriman dan bertakwa ini adalah wali-wali siapa? Walinya Allah Subhanahu wa taala. Wali itu maksudnya orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di referensi yang lain, tentunya kalau bicara masalah wali, ya wali-wali Allah di sini adalah di baris terdepan. Wali-wali Allah itu adalah para nabi dan para rasul, kan begitu. Mereka orang beriman dan bertakwa. Para nabi dan para rasul. Ini mereka termasuk wali-wali Allah, pastinya begitu. Ya. Dari para nabi dan para rasul ini yang jumlahnya itu banyak, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hafal cuma 25. Adapun jumlah nabi dan rasul ini banyak. Ya. Dari jumlah nabi dan para rasul yang paling mulia itu 5. Yang kita kenal dengan siapa? Ulul azmi. Ulul azmi yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ya. Ini 5 nabi ternama. Ulul azmi. Dari 5 ini yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah para nabi dan para rasul dengan ulul azmi di antara mereka, termasuk wali-wali Allah adalah para sahabat. Para sahabat Nabi. Ya. Nggih? Yang punya mobil Vario. Nggih. Jadi siap. Kita lanjutkan. Jadi begini, kalau kita berbicara tentang wali, itu sebagaimana keterangan para ahli ilmu, para nabi dan para rasul ini termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah. Mereka wali. Nabi dan rasul ini bedanya dengan wali biasa, mereka mendapatkan mukjizat, kan begitu, mendapatkan wahyu. Ini nabi dan rasul. Kemudian setelah mereka adalah para sahabat. Para sahabat wali-wali Allah, mereka beriman dan bertakwa, kan begini para sahabat. Ya, jadi kalau ada orang yang mencaci maki sahabat, menghina para sahabat, maka mereka jatuh dalam dosa besar. Karena pembahasan kita dosa besar ke-51 itu menyakiti, mengganggu para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, para sahabat ini baik sahabat yang laki-laki ataupun sahabat yang wanita. Waalaikumsalam. Jadi ini semuanya perlu kita dan wajib kita muliakan. Kemudian para sahabat, setelahnya para tabi'in.
Ya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in sampai zaman kita saat ini, siapapun yang mereka memiliki iman dan takwa, maka mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kita sudah dijelaskan bahwasanya diharamkan menyakiti, mengganggu atau bahkan memusuhi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa, ya, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian di sini Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan juga dalam redaksi yang lain masih dari hadis Nabi, yaitu faqad barazani bil muharabah. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka dia telah menantangku untuk perang. Ya. Ini juga hadis dalam riwayat Bukhari. Kemudian ya Abu Bakrin dalam hadis yang lain, ya Abu Bakrin in kunta aghdabtahum faqad aghdabta rabbaka. Wahai Abu Bakar, jika engkau membuat mereka marah, maka engkau telah membuat Rabbmu juga marah. Ya, yaitu dari orang fakir. Maksudnya mereka di sini adalah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Ya, dari kalangan muhajirin. Ini perlu kita berhati-hati. Jadi wali-wali Allah ini orang yang beriman dan bertakwa. Juga mereka termasuk para ahli ilmu, para ulama yang mereka mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah, yang mendakwakan manhaj salaf. Maka mereka ini adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak punya kesaktian. Ya, tidak punya kesaktian. Dan memang ada benang tipis ya. Jadi kalau Nabi dan Rasul itu mereka diberikan wahyu dan diberikan mukjizat. Kalau wali itu mereka diberikan namanya karomah. Namanya apa? Karomah. Dan tidak semuanya wali ini punya apa? Punya karomah. Tidak semuanya wali itu punya punya karomah atau diberikan karomah. Karomah itu maksudnya kemuliaan. Ya, karomah itu kejadian luar biasa. Kalau mukjizat itu kejadian luar biasa yang Allah tampakkan kepada para nabi dan rasul. Ini mukjizat. Kalau karomah, kejadian luar biasa yang Allah tampakkan kepada para wali-walinya. Ini namanya karomah. Ya. Tidak semuanya wali-wali itu diberikan apa? Karomah. Misalnya saja yang diberikan karomah itu adalah ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Siapa? Maryam. Maryam ini beliau orang yang beriman dan bertakwa pastinya, kan begitu. Ibundanya Nabi Isa. Di antara karomah yang Allah berikan kepada Maryam ya adalah Allah berikan keturunan kepada Maryam tanpa seorang suami, seorang laki-laki. Ini karomah. Kemudian Allah jadikan keturunan Maryam ini sebagai seorang nabi, itu Nabi Isa alaihissalam. Ini karomah, ini kemuliaan. Maryam bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, karena nabi dan rasul dari kalangan para laki-laki. Tapi beliau wanita salehah, wanita yang beriman dan beliau bertakwa. Maka Allah berikan karomah. Dan juga di surat Ali Imran itu Allah sebutkan tentang karomahnya karomahnya Maryam alaihissalam, yaitu ada di nanti dilihat di surat Ali Imran ayat 37. Di antara karomah yang Allah berikan kepada Maryam, yaitu Allah sebutkan qala ya Maryamu anna laki hada. Jadi ketika Nabi Zakaria ini masuk ke tempat ibadahnya Maryam, tempat menyendiri untuk beribadah, maka di situ Nabi Zakaria mendapatkan di sisinya Maryam ini buah-buahan, yang itu bukan musimnya, bukan musim buah ini, tapi ada. Makanya Allah sebutkan Nabi Zakaria bertanya, qala ya Maryamu anna laki hada. Wahai Maryam, kamu dapatkan dari mana ini semuanya? Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini semuanya datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan
rezeki kepada siapa yang kehendaki tanpa hisab, tanpa batas. Ya, ketika Nabi Zakaria melihat kejadian luar biasa yang Allah tampakkan kepada Maryam, ya Allah datangkan buah-buahan di sisi Maryam, langsung duhunalika da'a Zakaria Rabbah. Karena Nabi Zakaria waktu itu belum punya keturunan, belum punya anak. Akhirnya ketika Nabi Zakaria melihat kejadian yang luar biasa yang Allah tampakkan kepada Maryam, Nabi Zakaria langsung berdoa minta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Huna nanti bisa dilihat di surat Ali Imran 37 38. Hunalika da'a Zakaria Rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, kembali kepada pembahasan. Jadi ini tadi larangan atau diharamkannya menyakiti, memusuhi, mengganggu para wali-wali Allah. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Kalau kita diharamkan mengganggu, menyakiti, memusuhi, kewajiban kita apa terusan terhadap wali-wali Allah? Yang pertama adalah mencintai, membela dan mendoakan mereka. Ya, mencintai, membela dan mendoakan para wali-wali Allah, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau kita punya teman, kerabat, keluarga, tetangga yang mereka itu meninggal dalam keadaan beriman dan bertakwa, maka kita mencintai mereka, membela dan mendoakan mereka. Sebagaimana Allah sebutkan di di dalam Al-Qur'an, ya, yaitu di surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Dan orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Ya, jadi kita doakan para wali-wali Allah, itu orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita rutinkan, ya. Karena apalagi orang-orang yang beriman dan bertakwa yang mereka sudah meninggal dunia, yang mereka butuhkan itu saat ini adalah doa dari orang-orang yang masih hidup. Oleh karenanya kalau kita ziarah kubur, itu ucapannya kan doa, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wal mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lalahiqun as'alullah lana wa lakumul afiyah. Jadi doa yang dibutuhkan orang yang sudah meninggal di kalangan orang beriman dan bertakwa di antara kita adalah doa. Doakan mereka. Ya, doakan mereka. Kemudian kewajiban kita terhadap para wali-wali Allah, tidak boleh bersikap kultus atau hulu atau berlebihan kepada orang-orang yang soleh. Ya, kita tahu ini fulan, dia insyaallah dia orang beriman, bertakwa, dia orang soleh, dia berilmu. Tetap sikap kita itu jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas, jangan mengkultuskan. Ya, karena tidak ada yang maksum kecuali para nabi. Mau sesoleh-soleh apapun selain nabi dan rasul itu pasti ada dosa dan salahnya, sedikit atau banyak. Ya, sehingga jangan kita berlebihan. Ya, berlebihan. Kalau misalnya kita lewat, ya kita lewat tegak aja, nggak usah menundukkan badan, itu biasa aja. Ya, biasa. Bukan berarti itu kita nggak menghormati itu dengan cara yang sesuai gitu. Ya, jadi ini supaya kita tidak berlebihan kepada orang soleh. Ya, tetap mereka kita yakini mereka punya keutamaan, mereka punya iman, takwa, mereka punya ilmu, tapi jangan berlebihan. Walaupun mereka termasuk juga kepada orang yang sudah mati di antara mereka. Kalau orang sudah mati kan alamnya beda. Orang yang sudah mati mereka berpindah ke alam barzah atau alam kubur. Jadi enggak ada hubungannya lagi dengan orang yang masih di dunia. Ya. Justru orang-orang di alam barzah ini mereka berharap doa dari orang yang masih hidup, bukan kita malah berdoa minta-minta kepada orang yang sudah mati. Ya.
Jadi kalau ada orang yang minta-minta kepada orang sudah mati, ini namanya ghulu. Ini apa? Berlebihan. Ya. Dan Nabi SAW sudah melarang. Ya, yaitu apa kata Nabi, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam fa inna ma ana abdullahi wa faqulu abdullahi wa rasuluh. Nabi mengatakan janganlah kalian berlebihan dalam memuji aku, yaitu memuji Nabi. Ya. Sebagaimana orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani melampaui batas dalam memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah hamba Allah dan aku Rasulnya. Cukup ucapan Abdullahi wa Rasul. Itu aja. Rasulullah SAW Abdullahi wa Rasul. Sudah itu aja. Tidak lebih dari itu. Ini yang Nabi sabdakan. Ya. Jadi jangan kita berlebihan kepada orang soleh. Nabi saja mengatakan seperti itu. Janganlah kalian memuji aku sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa. Ya, cukup kalian mengucapkan Abdullahi wa Rasul. Nabi Muhammad adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan dalam masalah wali. Wali itu orang yang beriman dan bertakwa. Kita dilarang mengganggu, menyakiti, apalagi memusuhi mereka. Kewajiban kita mendoakan, mencintai, memuliakan dengan tetap tidak melampaui batas atau tidak berlebihan kepada orang-orang soleh, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, ya, yang sudah meninggal dunia.